Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, kita akan lanjutkan Prime Time Talk kali ini dan saya akan memberikan kesempatan kepada Pak Bahrum dari Jambi, salah satu pemirsa kami. Pak Bahrum, selamat malam. Silakan Pak. Selamat malam narasumber. Ya, selamat malam Bapak. Jadi gini Pak, waktu Pak Jokowi melantik para dubes itu saya masih ingat Pak, bahwa dubes itu adalah sebagai salesnya, sales Indonesia, menjual budaya, pariwisata, segala macam kekayaan yang dimiliki oleh Indonesia ini ke di mana dubes yang bersangkutan bertugas. Jadi bisa dibayangkan kalau Pak Yusren tadi itu menjual yang ya sama sekali tidak pada tempatnya gitu. Artinya dia membeberkan keburukan Indonesia gitu. Dan itu sangat berpengaruh, seperti yang Pak Emro tadi bilang itu, kalau itu disebut jauh-jauh hari sebelum Pilkada DKI, nggak masalah, atau sesudah Pilkada DKI. Tapi ini menjadi masalah seperti yang sekarang kita alami di hangatnya Pilkada di DKI. Terima kasih Pak. Baik Pak Bahrum, terima kasih banyak telah bersama kami. Saya akan berikan kesempatan kepada Pak Emrus terlebih dahulu untuk mengomentari dari dua penelpon kita dan juga menjawab pertanyaan-pertanyaan mereka. Baik, kita sepakat bahwa tidak boleh kita bicara rasis di ruang publik karena bangsa kita sudah kita bangun berdasarkan Pancasila Bhinneka Tunggal Ika. Itu artinya itu yang kita sepakati. Tetapi kita juga harus jaga hati-hati ungkapan-ungkapan yang kita ucapkan. Karena bagaimanapun tidak bisa kita pisahkan sedemikian rupa kelompok masyarakat tertentu. Karena ada suatu nilai-nilai yang mereka pandang. Nah, oleh karena itulah saya pikir, menurut pandangan saya bahwa andaikan 3 × 3 ini bertemu, di mana purnawirawan tersebut yang pernah mengingatkan kita bahwa pernah kejadian itu dulu. Tujuannya baik, positif. Dan kemudian bertemu dengan Yusron juga, ketemu dengan Ahok yang merasa dalam tanda kutip dirugikan. Saya kira bisa dilakukan dialog yang bagus. Oleh karena itulah, selain itu saya mengatakan bahwa perlu memang kita di bangsa kita ini ada suatu komunikasi yang mempererat silaturahmi di antara kita yang berbeda suku. Itulah maka selalu saya katakan bahwa bagi yang mayoritas, dia harus katakanlah dia moderat gitu ya. Bagi minoritas juga harus juga mengasihi yang mayoritas. Jadi tidak sedikit kalau ada perbedaan langsung diperuncing. Ada perbedaan laporkan ke Bareskrim. Dan ini memperuncing masalah. Oke, jadi oleh karena itu dibuka ruang dialog. Dalam rangka memperbaiki komunikasi, apakah Dubes Yusron harus meminta maaf kepada Ahok? Terserah, tapi yang penting bahwa mereka ketemu, Yusron ketemu, Ahok ketemu dengan peringatan yang diberikan oleh purnawirawan kita yang dengan data-data di kemuka saya lihat dicek di sosial media. Bertemu mereka bertiga, apa sih sesungguhnya yang terjadi di Republik kita ini? Karena secara kacamata politik, kita harus melihat apapun yang terjadi di suatu negara, itu tidak bisa lepas keterkaitan dengan kepentingan-kepentingan negara lain. Jadi ada semacam grand design, oleh karena itu jangan sampai kita divide impera lagi, kita dipecah belah dengan kepentingan-kepentingan di pihak luar. Kita tetap harus bersatu dan diselesaikan secara kekeluargaan. Begitu. Ya, kita ke Ibu Susi, silakan Ibu, bagaimana tanggapan terhadap dua penelpon dan closing statement? Dasarnya adalah structure of communications. Kalau misalnya sebuah bangsa terdiri dari pluralisme suku, agama, dan aliran, kita sebaiknya mencari jalan tengah, yaitu ideologi negara benar-benar difahami. Ideologi negara benar-benar diinterpretasikan secara praktek. Karena misalnya perikemanusiaan yang adil dan beradab, itu sudah cukup untuk menyatakan kalau Anda menyebarkan sedition atau menyebarkan keajaiban yang akan membunuh orang lain, itu sebaiknya jangan. Di negara maju ada yang disebut political correctness, self-censorship. Political correctness nggak semua setuju, tapi dia menjaga agar dia jangan mengobarkan sesuatu. Jadi sebetulnya selama struktur komunikasinya belum serasi di antara macam-macam pihak, saya kira ada tugas untuk Menteri Pendidikan dan Menristek Dikti agar pemahaman tentang filosofi bangsa itu disebarkan agar semua bisa bertemu. Kalau tidak akan setiap kali timbul provokator karena isinya adalah provokator, dan transnational religion itu berpengaruh sekali. Kalau misalnya mereka meluap di Turki, meluap di Syria, meluap di Belgium, meluap di Paris, kenapa nggak bisa meluap di sini? Itu kan seperti dengan mudah memicu sesuatu, membakar, dan akhirnya terjadi sesuatu. Jadi
di sini ada yang disebut Lipset. Kita adalah bangsa the first new nation, bukan berdasarkan ras, bukan berdasarkan agama, bukan berdasarkan kelas. Tapi yang terjadi sekarang ada seseorang yang menumpukan konflik-konflik ini ke dalam cumulative konflik, yaitu ada rasnya, ada agamanya, ada mungkin kelasnya, ya. Jadi akhirnya dengan secara mudah ini membakar. Kita membutuhkan dengan sangat bapak-bapak yang penjabat pendidikan tinggi atau pendidikan dasar, bahwa ideologi negara yang bersifat mengasihi satu sama lain itu justru harus lebih banyak dipencarkan agar bapak yang di Samarinda dan bapak yang di Jambi mengerti betul bahwa sebenarnya tujuan Pak Jokowi memilih duta besar adalah untuk menjual citra Indonesia dan menjual barang sekaligus. Sekarang ini justru kebalikannya yang terjadi. Oke, ideologi yang penuh kasih itu, Ibu. Itu tugas kita semua. Singkat sekali, Pak. Oleh karena itu para pejabat publik kita sarankan supaya mereka belajarlah ya komunikasi beradab itu. Pilihan-pilihan kata. Karena komunikasi bisa menimbulkan kohesi sosial, bisa persatuan bangsa Indonesia, tapi komunikasi bisa membuat konflik sosial. Karena itu selalu kita dorong supaya siapapun pejabat kita tidak boleh keluar ucapan-ucapan pilihan kata yang merendahkan suku tertentu, agama tertentu, maupun individu tertentu. Oke, baik. Komunikasi beradab. Ya, Pak Emrus, terima kasih, baik sekali catatannya. Pak Emrus, terima kasih banyak. Ibu Susi juga sudah bersama kami pada malam hari ini. Terima kasih banyak.